Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Pradita. Hari ini kita bimbingan dan konseling jarak jauh lagi. Hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal ya, karena bentuknya adalah kita berbanyak meskipun dengan melalui video. Kalian tentu ingat, kemarin kita udah membahas tentang apa? AKPD. AKPD ini ketika saya lihat-lihat, wah, ada banyak sekali masalah ya. Jadi ada beberapa masalah, atau maaf, bukan masalah ya, kebutuhan, lebih tepatnya kebutuhan yang kita bisa lakukan dengan secara bersama-sama, atau kita bisa gunakan dengan bimbingan klasikal ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bersyukur. Lah, sebenarnya kenapa sih lupa? Padahal banyak sekali manfaat yang kita dapat dari bersyukur. Yang pertama, orang yang bersyukur itu biasanya hidup dalam keberuntungan. Padahal dalam keadaan apa-apa, orang kalau bersyukur itu masih merasa keberuntungan. Siapa yang pernah mengalami kecelakaan? Mungkin kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan dalam artian jatuh. Ada kita ngeluh, tapi biasanya gini, untung mau tiba. Ya enggak? Padahal jatuh, tapi masih diuntung. Aneh ya, tapi memang kayak gitu. Kita bersyukur bahwa keadaan, meskipun kita kecelakaan, tapi dalam keadaan ini masih bisa kita terima. Setidaknya kita tidak merasakan hal yang lebih parah dari ini. Itu pertama. Orang yang bersyukur itu yang kedua ya, biasanya hidupnya bahagia. Kenapa bahagia? Ya bahagia. Enggak ada pikiran untuk menginginkan apa yang diinginkan orang lain. Bahagia dengan apa yang kita rasakan sekarang, menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Bukan berarti nggak mau yang lebih maju loh, bukan, tapi tidak berkeluh kesah dengan apa yang kita miliki. Dan yang ketiga, biasanya orang yang pandai bersyukur itu tuh punya wibawa. Wibawanya kelihatan. Wah, orang itu pandai bersyukur. Jadi aura-aura positifnya itu terpancarnya. Yang keempat, orang yang pandai bersyukur itu biasanya lebih rupawan, lebih cantik, lebih ganteng. Kenapa? Karena emang aura-aura positif orang bersyukur itu beda. Lebih bersyukur itu lebih banyak senyum. Dimana senyum itu adalah salah satu hiasan yang luar biasa. Secantik apapun tapi posisinya cemberut, itu akan berbeda dengan orang yang biasa aja tapi senyumnya kelihatan bahagia. Selain itu, orang yang biasanya bersyukur itu tingkat stresnya itu lebih rendah, jadi kesehatannya pun lebih baik, yang akhirnya menjadi lebih awet muda dari segi kesehatan. Tadi ada kebaikan kalau selalu bersyukur. Ada juga keburukan kalau enggak bersyukur. Pertama, hidup kamu menderita. Kamu apa-apa merasa saya paling jelek sih. Selanjutnya, kalau kamu enggak bersyukur, biasanya kamu itu kena sial terus. Apa yang rasakan sekarang itu kayak saya enggak baik, enggak bagus. Itu rasanya sial terus. Dan juga akibatnya ada juga untuk yang nggak bersyukur itu gampang terserang penyakit. Kenapa sih gampang terserang penyakit? Ya karena merasa lebih stres mungkin, dimana pikiran itu juga menyumbang loh beberapa hal tentang kesehatan psikosomatis lah, stres lah, tekanan darah lah. Itu mulai dari mana sih? Salah satunya adalah dari mental kita, berpikir kita. Kalau kita nggak bersyukur, nggak lost, kita kencang terus, akhirnya ya tadi stres. Selanjutnya ada juga namanya nggak bersyukur, atau kalau di Islam itu kufur nikmat. Akhirnya apa? Ya akhirnya jelas nggak disukain Tuhan, dan akhirnya itu juga jelas nggak baik di sisi kita nantinya, nimbulin dosa. Sebenarnya apa sih? Lah,
apa sih sebenarnya yang mungkin menjadi sebab-sebab kita kurang bersyukur? Yang pertama, lalai dari nikmat Tuhan. Seperti kita tuh punya banyak sekali kenikmatan yang kita rasakan, yang kita terima, tapi kita kadang lalai. Selain itu kita juga bodoh terhadap nikmat yang hakikatnya. Nikmat itu apa sih? Nikmat itu bukan sesuatu yang wah, itu bukan hal yang kita melihat orang itu wah banget. Itu kadang ya yang merasakannya pun tidak sewah itu. Banyak loh orang cantik tapi bunuh diri, orang kaya bunuh diri. Terus kadar kita bersyukur itu gimana kalau kayak gitu? Ya kan? Selanjutnya ada pandangan manusia terhadap orang yang di atasnya. Mempunyai idola itu wajar, punya teman yang sukses itu juga wajar. Yang nggak wajar adalah kita menyamakan taraf kita harus dengan standar orang lain. Itu nggak wajar. Ya kalau kita merasakan kalau kita sebagai siswa, ya udah, layaknya siswa kita belajar, kita masih punya kesempatan belajar, alhamdulillah. Kita di rumah kita masih bisa makan nasi, alhamdulillah. Jangan disamakan dengan yang mungkin rafathar yang belum apa-apa udah punya mobil pribadi. Nggak usah disamakan. Cara kita menikmati itu berbeda. Bangun tidur bisa bangun tidur, mainan HP, punya kuota, ikut pembelajaran. Setelah ikut pembelajaran bisa rebahan sebentar, bantu-bantu orang tua, nonton TikTok, nonton Instagram. Kita nikmati itu, enjoy ya, alhamdulillah, bersyukur. Masih bisa bantu-bantu orang tua masih bisa kerja ya, alhamdulillah, bersyukur. Selain itu ada juga orang yang enggak bersyukur. Itu karena apa? Karena dia melupakan masa lalu. Apa hubungannya sih Bu melupakan masa lalu dengan enggak bersyukur? Ya jelas. Sekarang saya mau tanya, gimana sih rasanya masuk ke Semandung? Saya yakin kalian beberapa dari kalian ngomong, gabut Bu, malas Bu, tugasnya banyak Bu. Kalian lupa gimana sih rasanya ribetnya kalian cari sekolah, kalian pingin dapat sekolah, daftar Semandung dengan berbagai macam hal-hal yang harus disiapkan, keribetannya dan keinginannya, saya masuk Semandung saja. Kadang kita lupa akan hal itu, hal sepele itu. Saya mau masuk Semandung karena emang Semandung sekolahnya bagus, dekat dari rumah, teman-teman saya di situ banyak. Dan karena pandemi ini nggak bersyukur, malas kerjaan tugasnya banyak. Sedangkan tugas itu nggak cuma kalian, tapi satu sekolah juga merasakan. Nggak cuma kalian yang pusing, semua pelajar Indonesia juga pusing. Nggak cuma pelajar Indonesia, semua orang juga pusing. Entah ada atau nggak ada pandemi, sama aja ada tugas. Kalau namanya nggak ada tugas, nggak ada belajar, ya itu namanya liburan. Kita nggak dalam keadaan liburan loh. Memang kesehatan itu penting, tapi pendidikan juga penting, ya. Mungkin itu saja. Kita dari awal sampai akhir kita simpulkan ya, bahwa banyak hal yang kita rasakan sekarang, yang kita keluhkan sekarang itu hal-hal baik dan hal-hal yang lumrah terjadi. Itu nggak cuma di kalian, tapi bagaimana kita bisa memilih untuk bahagia, itu adalah pilihan kita sendiri. Kita bisa bersyukur, insya Allah kedepannya kita pun terbaik. Jadi mungkin itu saja dari materi hari ini. Materi depan kita masih membahas hal ini, tapi kita akan membahas tentang suatu kasus, kita pahami bersama, kita berikan komentar-komentar dan apa yang kita pikirkan tentang kasus itu untuk menjadi pembelajaran kita. Jangan lupa jaga kondisi, patuhi protokol kesehatan.
kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Happy weekend.